adik-adik semuanya yang di studio maupun yang di rumah. Kak Anas uluk salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, semangatnya luar biasa. Hari ini puasa. Alhamdulillah semuanya puasa. Adik-adik yang di rumah tentunya juga puasa ya. Kak Anas ikut berdoa, semoga adik-adik semuanya puasa yang adik-adik semuanya lakukan ini kelak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi pertolongan kepada adik-adik di hari kiamat nanti. Seperti halnya sabda Rasulullah SAW bersabda, "As-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani li 'abdi yaumal qiyamah." Puasa dan Al-Qur'an akan memberi pertolongan kepada hambanya Allah di hari kiamat kelak. Mau dapat pertolongan seperti itu? Iya, maka rajinlah berpuasa. Dan alhamdulillah pagi hari ini kita menjalankan puasa ya. Dan juga sholawat serta salam atas nama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sambil menyemangati adik-adik semuanya, sambil menyemangati hari kita supaya senantiasa semangat untuk menjalankan ibadah puasa, di pagi hari ini Kak Anas akan bercerita tentang sahabat yang dijamin masuk surga oleh Rasulullah SAW. Dia bernama Thalhah bin Ubaidillah. Siapa adik-adik? Iya, Masya Allah, benar sekali. Thalhah bin Ubaidillah. Adik-adik tahu, Thalhah Ubaidillah ini dibesarkan di tanah Mekah oleh sepasang suami istri. Ayah dan ibunya adalah orang tua yang memiliki akhlak yang mulia. Orang tuanya memiliki sifat yang baik. Maka Thalhah bin Ubaidillah ini, teman-teman, adik-adik semuanya, tumbuh menjadi orang yang memiliki sifat mulia, akhlaknya pun juga baik. Dan Thalhah ini pun suka belajar. Apa ini adik-adik? Apa coba? Iya, suka belajar memanah. Thalhah pun juga suka belajar apa? Melempar tombak. Karenanya Thalhah ini tumbuh menjadi pemuda yang tumbuh menjadi pemuda yang kuat. Thalhah yang tumbuh dewasa merasa kota itu terasa sempit. Maka Thalhah pun melakukan perniagaan. Thalhah pun berdagang. Berdagang ke negeri Basharah. Berdagang ke negeri Syam. Thalhah pun dikenal oleh banyak orang di sana sebagai pedagang yang jujur, pedagang yang memiliki akhlak mulia. Hingga suatu hari Thalhah ini mendengar sebuah kabar. Oh, kabar apa ini? Apakah benar apa yang aku dengar? Adik-adik tahu kabar apa yang didengar oleh Thalhah ini? Ternyata kabar yang didengar oleh Thalhah adalah kabar tentang Allah mengutus seorang Rasul di tanah Mekah bernama Muhammad.
Anda orang yang memiliki akhlak mulia, jujur. Dia pun beriman kepada Rasulullah Muhammad ini. Namanya Abu Bakar. Mengetahui itu, Tolhah pun merasa bahagia. Apakah benar apa yang telah aku dengar? Aku mendengar bahwa Allah telah mengutus seorang Rasul di tanah Mekah. Dia bernama Muhammad. Aku telah mengenal Muhammad. Muhammad dikenal di kalangan Mekah bahwa dia adalah orang yang jujur. Muhammad dikenal orang yang terpercaya. Dan aku pun kenal Abu Bakar. Abu Bakar adalah orang yang mulia. Orang yang pantang membuat kesepakatan dalam hal buruk. Karena Abu Bakar dikenal seorang pedagang yang dia jujur dan dia pantang membuat kesepakatan dalam hal keburukan. Kalau memang benar seperti itu, ini seperti apa yang aku harapkan. Di sekitarku banyak orang yang hidup ala jahiliyah. Sehingga aku prihatin, sehingga aku sedih. Dan inilah hari yang aku nantikan. Datang sebuah cahaya. Datang seorang Rasul yang akan membawa hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini aku bahagia sekali. Aku tahu itu semuanya pasti benar. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tolhah tahu kabar itu, ternyata Tolhah langsung percaya. Tolhah langsung yakin karena Tolhah tahu bagaimana Muhammad, bagaimana Abu Bakar. Sehingga adik-adik, suatu hari ketika Tolhah keluar dari rumah, Tolhah keluar dari rumah hendak menuju pada Rasulullah SAW. Ketika itu adik-adik, Tolhah hatinya berdebar-debar, berdetak dengan lebih kencang. Karena apa? Karena hendak bertemu dengan Rasulullah SAW. Pertemuan itu adalah pertemuan yang diharapkan oleh Tolhah. Karena Tolhah jauh sebelum diutusnya Rasulullah Muhammad, dia berkeinginan supaya orang-orang itu tidak berkelakuan ala jahiliyah. Akhirnya Tolhah pun berjalan menuju kepada Rasulullah. Ketika Tolhah berjalan menuju Rasulullah SAW, ternyata masih berdetuk, detak jantungnya lebih kencang. Semakin dekat, berdebar-debar. Ketika menghadap kepada Rasulullah SAW, apa yang dikatakan Tolhah? Apa yang dikatakan oleh Tolhah bin Ubaidillah? Wahai Muhammad, aku telah mendengar kabar bahwa engkau adalah seorang Rasul utusan Allah. Dan engkau, Abu Bakar, telah beriman akan hal itu. Apakah benar seperti itu? Ternyata benar. Muhammad adalah utusan Allah. Abu Bakar telah beriman terhadap Rasulullah SAW. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik yang di rumah yang berbahagia juga, ternyata Tolhah mengetahui itu. Tolhah langsung berucap, wahai Muhammad, aku telah mengenal engkau adalah seorang pribadi yang jujur. Engkau adalah pribadi yang terpercaya. Dan engkau Abu Bakar, aku telah mengenal bahwa engkau pun juga orang yang memiliki akhlak mulia.
dan engkau adalah orang yang bisa dipercaya, maka saksikanlah hari ini. Aku akan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Adik-adik, itu adalah ucapan persaksian. Ucapan 2 kalimat syahadat yang menandakan bahwa Tolhah telah masuk ke dalam Islam. Berarti Tolhah beriman kepada Rasulullah. Tolhah mengikuti langkahnya Abu Bakar. Setelah masuk Islam, Tolhah sangat cinta kepada Rasulullah SAW. Tolhah sangat taat kepada Rasulullah SAW. Hingga Tolhah memiliki keutamaan di hadapan Rasulullah SAW. Keutamaannya yaitu ketika Rasulullah bersama dengan para sahabat, di antaranya juga ada Tolhah, yang ketika itu Rasulullah bersama para sahabat berada di atas Bukit Hira. Ternyata apa adik-adik? Bukit Hira itu bergoncang. Ketika Bukit Hira bergoncang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Bukit Hira itu, "Wahai Hira, di atasmu ada seorang nabi, ada seorang syidik, dan juga syahid." Adik-adik yang di studio maupun adik-adik yang di rumah tahu nabi yang dimaksud? Iya, nabi yang dimaksud adalah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud syidik siapa ya? Iya, yang dimaksud syidik adalah Abu Bakar As-Siddiq. Adapun syahid itu di sana ada Umar bin Khattab, ada Utsman bin Affan, ada Ali, dan ada beberapa sahabat yang lainnya, termasuk Tolhah bin Ubaidillah. Adik-adik, Tolhah mengetahui, Tolhah mendengar ucapan Nabi itu, Tolhah semakin semangat. Tolhah semakin sungguh-sungguh. Tolhah berharap apa yang diucapkan Rasulullah itu diijabahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hingga Tolhah rajin ikut dalam peperangan bersama Rasulullah SAW. Tolhah ikut dalam perang. Salah satu perang yang diikuti adalah perang Uhud. Perang antara kaum muslimin melawan orang-orang kafir. Antara kedua kubu belah pihak, antara kaum muslimin dan juga kaum kafir berperang, saling menyerang, saling menyerbu. Akhirnya kaum kafir hampir kalah. Akan tetapi karena kelengahan kaum muslimin, apa yang terjadi? Kaum muslimin yang saat itu berada di atas merasa sudah memenangkan perang Uhud itu, maka mereka turun ketika melihat harta rampasan. Oh, harta rampasan, aku akan mengambilnya. Sepertinya kita sudah menang. Ayo teman-teman. Sahabat yang ditugasi oleh Rasulullah SAW sebagai pemanah itu pun ikut turun. Hampir semuanya, kecuali beberapa saja. Di antara yang tetap tinggal menunggu perintah Rasulullah, menunggu izin Rasulullah SAW adalah Abdullah. Yang saat itu para sahabat sudah berbondong-bondong ingin mengambil harta rampasan. Ternyata panglima pasukan kafir itu, dia bernama Khalid bin Walid, yang saat itu
memimpin pasukan kafir. Dia menyuruh kepada orang-orang kafir untuk berkumpul, untuk kembali. Wahai para sahabat-sahabatku, hei sahabat-sahabatku, lihat itu kaum muslimin, itu pengikut Muhammad, sepertinya sudah tergiur dengan harta rampasan. Mereka pada turun. Mana? Oh iya. Lah terus gimana Panglima? Ayo kita kembali dan kita naik. Akhirnya kita serbu kembali orang-orang muslim pengikut Muhammad tersebut. Akhirnya kaum kafir pun berkumpul kembali. Akhirnya bersama Khalid bin Walid, pasukan kafir itu kembali menyerbu kaum muslimin. Yang tadinya di atas dikuasai oleh kaum muslimin, orang-orang kafir naik. Akhirnya apa? Terporak-porandalah kaum muslimin saat itu hingga tinggal beberapa saja. Rasulullah SAW terhimpit di depan pasukan kafir, di belakang pun juga pasukan kafir yang mereka sama-sama musuh. Hingga Rasulullah SAW disebutkan dalam riwayat Rasulullah bersama dengan 7 sahabat. 7 sahabat Nabi SAW. 7 sahabat dari kalangan Ansor dan 2 sahabat dari kalangan apa? Kaum Quraisy atau Muhajirin, sahabat yang ikut hijrah ke kota Madinah. Berarti totalnya berapa sahabat yang bersama Rasul? Iya, 9. Ketika itu Rasulullah SAW bertanya kepada sahabat-sahabat yang jumlahnya 9 itu, siapa di antara kalian yang hendak menghalang orang-orang kafir, pasukan kafir dari kita, maka baginya surga. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata orang Ansor, 7 sahabat dari kalangan Ansor tadi satu persatu menawarkan diri. Hingga akhirnya apa? Dia perang melawan kaum kafir, menghalangi kaum kafir supaya tidak mendekat kepada Rasulullah. Satu wafat, 1 gugur. Diganti kaum Ansor, sahabat dari kalangan Ansor yang kedua, ternyata juga sama, wafat. Hingga akhirnya yang ketujuh, terkena luka, hingga akhirnya roboh juga, akhirnya wafat. Tinggal 2 sahabat dari kalangan Muhajirin, yaitu siapa? Thalhah bin Ubaidillah, dan yang satunya adalah Sa'ad bin Abi Waqqas. Hingga saat itu Rasulullah SAW berkata kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, sembari apa? Memberikan kantong anak panahnya kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, supaya Sa'ad bin Abi Waqqas memelesatkan apa? Anak panahnya. Rasulullah berkata, Sa'ad bin Abi Waqqas, lesatkanlah anak panahmu demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya. Ini menjadi salah satu dalil juga bahwa Sa'ad bin Abi Waqqas memiliki keutamaan di hadapan Rasulullah SAW. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, adik-adik yang berbahagia yang di studio maupun adik-adik yang di rumah. Di riwayat yang lain disebutkan bahwa Rasulullah SAW saat itu di terhimpitnya antara Rasulullah dan para sahabat, jumlahnya 12. Depannya pasukan kafir, belakangnya pasukan kafir. Dari 12 sahabat itu, diantaranya ada Thalhah bin Ubaidillah. Saat itu Rasulullah SAW berkata kepada para sahabatnya, siapa di antara kalian yang hendak berkenan menjadi penghalang antara aku dan kaum kafir, pasukan kafir? Thalhah mengatakan, aku wahai Rasulullah. Rasulullah berkata Thalhah supaya tetap duduk, tetap di tempatnya. Akhirnya apa? Ada sahabat yang lain menawarkan dirinya.
Aku Rasul, aku siap, aku siap. Akhirnya apa? Dia bertarung menghalau pasukan kafir supaya tidak mendekat kepada Rasulullah SAW. Teng, 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 teng. Meninggal. Satu meninggal. Rasulullah menanyakan lagi, Tolha kembali menjawab, aku Rasul. Engkau tetaplah kembali di tempatmu. Siapa yang lainnya? Ternyata dipersilahkan yang lainnya. Yang lainnya maju, wafat, 3, 4 seterusnya hingga terakhir tinggal Rasulullah bersama Tolha bin Ubaidillah. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apa berikutnya yang terjadi? Ketika itu Tolha berkata, aku wahai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, aku siap, aku akan menghadang pasukan kafir biar tidak menyentuhmu. Di saat-saat ini, wahai para adik-adik semuanya, terbukti siapa yang paling setia. Bagaimana kesetiaannya Tolha bin Ubaidillah. Ini bukan berarti para sahabat tidak setia. Para sahabat setia. Keutamaan Tolha adalah dia memiliki kesetiaan yang lebih. Dia memiliki keberanian. Bahkan jiwanya rela dia korbankan demi melindungi Rasulullah SAW. Rasulullah, aku akan melindungimu. Diangkatlah senjata oleh Tolha bin Ubaidillah. Berperang melawan kaum kafir, menghalau supaya kaum kafir tidak menyakiti Rasulullah. Teng, 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 teng. Akhirnya apa? Adik-adik, Tolha bin Ubaidillah jarinya terpotong oleh orang kafir. Aduh, jarinya terpotong oleh kaum kafir. Rasulullah SAW juga sama, giginya pecah, wajahnya terluka. Disebutkan di riwayat bahwa Rasulullah hingga pingsan. Dan Tolha bin Ubaidillah ini dengan susah payah dia apa? Dia mengapa Rasulullah, menggotong Rasulullah, gitu ya, membawa Rasulullah mundur. Adik-adik tahu nggak? Padahal kala itu kaki Tolha bin Ubaidillah, maaf adik-adik, dia pincang, jalannya tidak seperti biasanya. Tetapi untuk menjaga kewibawaan kemuliaan Rasulullah, Tolha ini berjalan menegakkan layaknya tidak apa-apa. Makanya dibawalah Rasulullah SAW hingga mereka diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tolha memiliki luka 35 titik. Banyak ya adik-adik. Ada yang menyebutkan kurang dari itu. Dan itu semuanya tidak termasuk jari telunjuk dan jari tengah yang telah terpotong oleh kaum kafir. Dan karena kecintaan kepada Rasulullah SAW, Tolha ini rela mengorbankan apa yang dia miliki, termasuk nyawanya. Yang penting Rasulullah selamat demi Rasulullah SAW. Itulah kecintaan Tolha bin Ubaidillah kepada Rasulullah SAW. Adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, karena kecintaannya Tolha ini disebutkan oleh Rasulullah SAW, siapa yang ingin melihat seorang syahid yang berjalan di muka bumi, maka lihatlah ini. Adik-adik tahu siapa yang dimaksud ini? Iya, yang dimaksud ini adalah Tolha bin Ubaidillah. Makanya adik-adik yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita pun juga harus mencontoh. Kalau Kak Anas tanya, siapa yang cinta Allah, bilang aku. Iya, kalau Kak Anas tanya, siapa yang cinta Rasulullah, bilang aku.
Iya, alhamdulillah. Di luar sana juga banyak adik-adik yang mengaku cinta Allah, yang mengaku cinta Rasulullah, tapi kok sholatnya bolong-bolong. Kira-kira cintanya benar atau hanya bohong-bohongan? Iya, kalau beneran cinta Allah, beneran cinta Rasulullah, maka sholatnya harus dijaga. Rasulullah memang sudah wafat. Rasulullah memang sudah tiada. Jadi bagaimana membuktikan kecintaan kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Adik-adik yang di rumah harus kita tahu ya, saat ini bukti kecintaan kita kepada Rasulullah adalah meneladani hidup Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau belum tahu, maka dipelajari. Kalau sudah tahu, maka diamalkan. Lebih dari itu, diajarkan kepada orang-orang di sekitar kita. Semoga dengan itu semuanya kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk golongan yang senantiasa mencintai Rasulullah SAW. Bukan hanya sekedar aku cinta Rasul, salatmu gimana? Bolong. Bukan kayak gitu ya. Aku cinta kepada Allah, puasa enggak? Enggak, apinya lapar terus. Enggak kayak gitu ya. Orang cinta kepada Allah, orang cinta kepada Rasulullah harus dibuktikan dengan benar-benar. Bukti cinta kepada Allah, maka kerjakan setiap apa yang diperintahkan Allah, tinggalkan setiap apa yang dilarang Rasulullah, dilarang Allah, gitu ya. Dan juga bukti cinta kepada Rasulullah, maka hidupkanlah sunnah-sunnah Rasulullah. Teladanilah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga dengan itu semuanya kita menjadi layaknya Thalhah bin Ubaidillah, digolongkan menjadi penghuni surga, digolongkan menjadi orang yang sangat cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan kelak kita semuanya semoga dimasukkan di surga yang paling tinggi, surga yang sangat indah, kenikmatannya luar biasa, surga di mana di situ dimasukkan Rasulullah dan juga para sahabat. Semoga kita bisa berkumpul bersama mereka. Dan untuk itu semuanya Kak Anas mengajak adik-adik itu semuanya, yuk sholatnya dibenahi, yuk sholatnya dijaga waktunya, yuk puasanya senantiasa dijaga, yuk rajin baca Al-Quran, yuk pelajari Al-Quran. Semoga kita semuanya diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya dari Kak Anas, selamat menunaikan ibadah puasa. Semoga Allah memberikan kemudahan puasa kita dan Allah Subhanahu wa taala menerima ibadah puasa kita di hari ini. Sedikit yang Kak Anas sampaikan semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.